Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas sistem persamaan linier 3 variabel part 3 ya. Nah, jadi kalau kemarin itu kita sudah membahas bagaimana cara penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana penyelesaian dengan menggunakan metode determinan. Nah, tapi sebelum itu Ibu akan kasih tahu cara pengerjaan determinan itu sendiri sebelum memasuki ke SPLTV-nya ya. Nah, jadi pengertian determinan itu ada jajaran bilangan yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom seperti pada gambar. Nah, jadi ini ada 3 baris kan. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Dan ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, jadi semuanya memiliki masing-masing 3 baris dan 3 kolom. Nah, ini dinamakan determinan berderajat 3 atau berordo 3 karena baris 3 kolom 3. Nah, andai kata nilai dari determinan itu kita lambangkan dengan huruf D besar, maka ada beberapa cara untuk menghitung dari nilai D tersebut. Nah, namun dalam hal ini kita fokus untuk membahas menghitung nilai D menggunakan aturan Sarus ya. Jadi yang akan kita pelajari bagaimana cara perhitungan dengan aturan Sarus. Baik. Sekarang misalkan kita akan menghitung determinan berordo 3 dengan barisnya bernilai 3, berjumlah 3 dan kolom juga berjumlah 3 banyaknya ya. Langkah-langkahnya yang pertama, tambahkan unsur-unsur pada kolom pertama dan kedua. Di sebelah kanan tanda garis vertikal dari determinan berderajat 3 tersebut. Gimana? Paham nggak? Unsur-unsur pada kolom pertama dan kedua. Kolom pertama mana? Nih, ini adalah kolom pertama ya. Ini kan kolom pertama. Dan kolom pertama dan kedua. Berarti kolom pertama dan kedua itu kan ini. Jadi kedua kolom ini ditambahkan di sebelah kanan tanda garis vertikal. Vertikal kan ini. Nah, kalau kita tambahkan di sebelah garis vertikal berarti gimana? Kita tulis gini ya. Si kolom pertamanya ini A1, A2, A3. Kemudian yang kolom keduanya B1, B2, B3. Seperti itu. Jadi kita tambahkan unsur-unsur kolom pertama dan kedua di samping garis vertikalnya itu. Ya. Oke, setelah ini bagaimana? Nah, seperti ini contohnya ya. Langkah 2, nilai D merupakan jumlah dari hasil kali unsur-unsur yang terletak pada sejajar diagonal utama dikurangi dengan jumlah hasil kali unsur-unsur yang terletak pada dan sejajar diagonal samping. Jadi ini udah Ibu warnain ya garisnya. Yang warna biru itu diagonal utama dan yang warna merah itu diagonal samping. Kemudian yang warna biru itu nilainya adalah positif. Kemudian yang dilingkari warna merah itu nilainya negatif. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri di sini penjumlahannya seperti apa. Oke. Kita lanjut untuk memasuki contoh perhitungan. Hitunglah determinan di bawah ini ya. Kalau ini benar-benar masuk ke angka real, kita akan menghitung dengan contoh yang sudah dijelaskan tadi ya. Berarti unsur-unsur kolom pertama dan kolom kedua ini dimasukkan atau diletakkan di samping garis vertikal. Berarti kolom pertamanya kan ini ya. Kolom keduanya ini itu diletakkan di sini. Nah, betul ya? Ada yang selip. Di sininya min 2 harusnya ya. 21 min 2 dan 301.
Oke, tapi perhitungannya ini udah betul. Nah, jadi seperti contoh yang sebelumnya, diagonal utama itu siapa saja ya, dimulai dari ini 2, 0. Nah, ini diagonal utamanya ya, 2, 0, 0, kemudian 3, min 1, 2, betul ya, 3, min 1, min 2, kemudian 5, 1, 1, betul. Ini tandanya plus. Nah, kemudian ketika memasuki diagonal samping ya, itu berubah menjadi tandanya negatif ya. Dimulai dari min 2, 0, 5 ya ini. Nah, kemudian 2, min 1, 0, kemudian 3, 1, 0. Oke, hasilnya kita dapat adalah 13. Nah, jadi nilai determinan dari determinan berordo 3 tersebut adalah 13. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode determinan? Nah, jadi misalnya diketahui sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut ya. Oke, ini SPLTV-nya. Nah, kemudian cara kita menentukan metode determinan menggunakan aturan Cramer. Nah, jadi ini adalah aturan Cramer ya. Semua ini dinamakan dengan aturan, sebentar. Oke, jadi ini namanya adalah aturan Cramer atau Cramer's Rule, di mana D, Dx, Dy, dan Dz itu ditetapkan sebagai berikut. Nah, jadi kalau D-nya ini kan ada D, ada Dx, ada Dy, ada Dz. Nah, ini sebagai berikut. D-nya adalah seperti ini ya. Kemudian Dx-nya itu ini. Apa yang membedakan? Kalau ini isinya unsur-unsurnya A1, A2, A3 ya, yang ini A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Kalau Dx, dia A-nya ya, si koefisien dari variabel X-nya itu tidak dimasukkan ke dalam sini. Ya, karena kan dia Dx ya. Dia kita mencari determinan dari X. Berarti variabel X ini ya tidak ada. Jadi seluruh yang ada di dalam variabel X berikut koefisiennya pun si A-nya itu tidak kita masukkan. Maka diganti dengan hasilnya ini. Dimasukin ke sini D-nya. Nah, sekarang kita bagaimana kalau mencari dy? Berarti kan variabel y. Nah, yang ada pada variabel y itu tidak masuk. B tidak ada. Koefisien dari variabel y ini kan B, tidak ada di sini ya. Adanya A1, D, dan C. Nah, jadi penempatan D-nya ini, kalau ini kan menggantikan posisi variabel X ya. Kalau ini menggantikan posisi di variabel Y. Nah, begitupun DZ ya, ini Z, dia menggantikan variabel si Z. Seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya ada contoh. Misal carilah penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini dengan menggunakan metode determinan. Nah, jadi yang pertama kita harus menetapkan koefisien variabel dan konstantanya. Nah, jadi tahu ya, A1, A2, A3 ini didapat dari mana? Dari sini ya. Kan seperti yang dicontohkan sebelumnya. A1, A2, A3 merupakan koefisien dari variabel X1, X2, dan X3. Nah, sehingga 1 didapat dari sini karena dia nilainya 1 ya. Kemudian 2 dari sini. Kemudian 1 juga dari sini. Seperti itu seterusnya. Kemudian kita akan memasuki dalam perhitungan nilai-nilai.
Nah, untuk D sendiri seperti yang sudah diberikan rumusnya di awal, maka hasilnya sama dengan negatif 5. Perhitungan dengan metode dengan aturan sarus ya. Jadi diagonal utama dikurangi oleh diagonal samping. Nah, kemudian dengan cara yang sama didapat dx-nya sama dengan 5, dy sama dengan min 10, dan dz sama dengan min 20. Oke, sekarang tinggal kita hitung nilai-nilai dari x, y, dan z dengan aturan Cramer. Nah, aturan Cramer yang sudah diberikan rumusnya di awal juga tinggal membagi. Dx kan sudah kita dapatkan ya, dx sudah kita dapatkan, dy sudah kita dapatkan, dz juga sudah kita dapatkan. Maka ketika nilai x itu diperoleh dari dx dibagi x, hasilnya sama dengan 1. Kemudian y diperoleh dari dy dibagi d, hasilnya 2. Kemudian dz hasilnya diperoleh dari dz dibagi d ya, maka hasilnya sama dengan 4. Oke, jadi dari sini kita dapatkan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel di soal tadi. Kita dapat hasilnya x sama dengan negatif 1, y sama dengan 2, dan z sama dengan 4. Atau himpunan penyelesaiannya sebagai berikut ini ya. Oke, sekarang kita coba mengerjakan soal. Carilah penyelesaian dari setiap sistem persamaan linear 3 variabel berikut dengan menggunakan metode determinan. Jadi caranya sama seperti yang Ibu contohkan ya. Hanya saja Ibu ganti angka dan koefisien dari variabelnya. Dikumpul di Google Classroom seperti biasa pada tugas 11, kemudian deadline-nya 24 November jam 23.59. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.